Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Inspirasi Farid. Siswa Inspirasi, setelah beberapa bulan kita melakukan pembelajaran baik melalui tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh, ini tiba saatnya kita mempersiapkan diri untuk mengikuti penilaian akhir semester yang insya Allah akan dilakukan pada akhir bulan November ini. Untuk itu, pada materi ini kita akan melakukan uji coba kemampuan kalian tentang kompetensi-kompetensi yang pernah diajarkan. Kali ini kita akan melakukan uji coba atau uji kompetensi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato. Dan bahwa kompetensi dasarnya terdiri dari satu pasang kompetensi, yaitu satu kompetensi pengetahuan dan satu kompetensi keterampilan. Untuk pengetahuan diambil dari 3.4, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya yaitu menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato. Dari dua kompetensi ini, kompetensi dasar ini, maka kita akan mencoba menganalisis hal-hal penting. Apa saja hal-hal penting yang mungkin? Untuk indikator dari dua kompetensi dasar tersebut ada beberapa. Indikator pentingnya yang pertama adalah bagian struktur, kemudian kaidah kebahasaan, kemudian menentukan bagian-bagian pembuka pidato, pernyataan posisi, argumen dan atau penguatan, kemudian menganalisis kesalahan bahasa, menganalisis alasan kesalahan bahasa, serta memperbaiki kesalahan bahasa tersebut. Indikator ini mungkin menjadi bagian penting karena menjadi satu patokan atau acuan bagi penulis soal dalam pembuatan soal penilaian akhir semester ini. Baiklah, kita mulai uji kompetensi kita kali ini. Namun saya ingatkan kembali, jangan skip video ini karena di setiap soal nanti kita akan membahas mengapa jawabannya itu dan ada kunci jawabannya, sehingga diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan kalian saat nanti bertemu dengan soal-soal setipe dengan soal-soal berikut ini. Siap ya? Kita mulai di soal pertama. Pertanyaannya adalah kalimat isu yang terdapat dalam kutipan teks di atas. Saya bacakan. Hadirin yang saya hormati, alam memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Melalui alam, Tuhan memberikan kita udara bersih, air yang segar, tumbuhan yang bermanfaat. Untuk itu, kita harus pelihara alam agar lestari. Namun, apa yang terjadi? Semakin hari, alam semakin menderita. Data dari NASA, lapisan ozon kita telah berkurang ketebalannya hingga 50%. Bahkan di beberapa titik telah habis berlubang. Kondisi tersebut mengakibatkan iklim yang tidak menentu sehingga terjadi fenomena aneh. Banjir di satu wilayah sementara kering di wilayah yang lain. Polusi udara semakin parah, membuat udara semakin tidak layak untuk bernapas. Nah, apakah kalimat isu pada kutipan teks di atas? Silakan berpikir. Ya, kita bahas jawaban soal pertama ini. Kalimat isu adalah kalimat yang akan menyampaikan sebuah permasalahan. Permasalahan tersebut adalah permasalahan yang akan dibahas dalam pidato tersebut. Kalau kita lihat, maka permasalahan yang
diungkapkan di sini adalah semakin hari semakin menderita alam kita. Ya. Maka jawabannya adalah B. Semakin hari alam semakin menderita yang terdapat pada kalimat ketiga. Baiklah, kita mulai ke soal nomor 2. Masih dengan teks yang sama. Pertanyaannya adalah rangkaian argumen pada teks di atas ditunjukkan pada kalimat keberapa? Silakan dipikir. Ya, yang namanya rangkaian argumen adalah data-data, argumen-argumen, pendapat-pendapat yang akan memperkuat posisi pengarang, ya, memperkuat posisi pengarang. Di sini data-data yang ada terdapat pada kalimat data dari NASA, lapisan ozon kita telah berkurang ketebalannya hingga 50%. Ada pada kalimat kelima. Kemudian, bahkan di beberapa titik telah habis berlubang. Ini juga merupakan data atau argumen. Kemudian dilanjutkan, kondisi tersebut mengakibatkan iklim yang tidak menentu sehingga terjadi fenomena aneh. Kondisi banjir di satu wilayah sementara kering di wilayah yang lain. Kalau kita lihat di sini, maka terdapat pada kalimat ke-5, 6, dan juga 7. Maka jawabannya adalah D. Sementara pada kalimat yang lain bukan kalimat argumen. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3 masih dengan teks yang sama, tetapi pertanyaannya adalah kata teknis yang terdapat pada teks di atas. Silakan berpikir. Kata teknis adalah istilah atau kata-kata khusus yang digunakan dalam pembahasan satu bidang pengetahuan atau satu bidang ilmu tertentu. Kalau kita lihat, maka yang akan dibicarakan di sini adalah tentang kelestarian alam. Maka kata-kata teknis yang ada di sini adalah ozon, kemudian fenomena, kemudian polusi. Sementara pada bagian A, alam lestari data adalah kata-kata populer. Kemudian pada bagian D, ada kondisi layak juga kata populer. Yang D, semuanya lapisan, wilayah, dan layak, semuanya juga kata populer. Yang merupakan kata teknis, terdapat pada bagian C. Kita lihat, iya, itulah jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pada soal 4 masih dengan teks yang sama, masih dengan teks yang sama. Pertanyaannya adalah konjungsi kausalitas. Perhatikan konjungsi kausalitas. Ya, konjungsi kausalitas atau konjungsi yang menunjukkan satu hubungan sebab akibat
ditandai dengan adanya konjungsi sebab, karena, sehingga, dan lain-lain yang menunjukkan sebab akibat. Kalau kita lihat pilihan jawabannya dari A nomor 3, untuk itu kita harus pelihara alam agar lestari. Di sini ada konjungsi agar, dan agar ini adalah bukan konjungsi kausalitas. Kemudian nomor 4 pada bagian B. Namun apa yang terjadi? Semakin hari alam semakin menderita. Ada konjungsi namun, tetapi namun ini adalah konjungsi pertentangan. Kemudian bagian C nomor 6. Bahkan di beberapa titik telah habis berlubang. Bahkan ada konjungsi bahkan yang menunjukkan penguatan atau penegasan. Kemudian nomor 7, kondisi tersebut mengakibatkan iklim yang tidak menentu sehingga terjadi fenomena aneh. Di sini ada konjungsi sehingga yang menunjukkan konjungsi sebab akibat atau kausalitas. Maka jawabannya adalah D. Soal nomor 6. Pada nomor 6, pertanyaannya kalimat fakta, teksnya masih sama. Silakan berpikir. Ya, kalimat fakta adalah kalimat yang menunjukkan satu hal yang nyata, yang dapat dibuktikan, ya, yang dapat dibuktikan. Maka dari itu, kalimat fakta kalau kita lihat adalah kalimat pada kalimat nomor 5. Dari data NASA, lapisan ozon kita telah berkurang ketebalannya hingga 50%. Dapat dibuktikan karena ini berasal dari data NASA dengan jumlah kekurangannya mencapai 50%. Maka jawabannya adalah B. Ya. Selanjutnya nomor 7. Nomor 7, pertanyaannya adalah paragraf pertama pada kutipan pidato di atas termasuk bagian pidato yang disebut. Oke, karena ini adalah teks baru, maka saya bacakan. Hadirin yang saya hormati, pandemi corona yang melanda dunia ternyata tidak juga berakhir, pun di negeri tercinta kita ini, Indonesia. Bukannya berkurang, malah wabah semakin banyak menginfeksi warga. Dari data Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa kenaikan wabah corona ini mencapai 10% setiap bulannya. Jumlah pasien yang meninggal pun semakin banyak. Data terakhir menunjukkan jumlah pasien yang meninggal sebanyak 3.023. Satu yang menjadi penyebabnya adalah tidak disiplinnya masyarakat untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Merasa diri sehat, lalu mereka enggan untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Mereka abai tentang virus corona ada di mana, yang siap kapan saja menyerang kita semua. Lalu, apakah kita akan pasrah saja menghadapi semua ini? Kita harus mengubah sikap menjadi lebih disiplin dalam menjaga kesehatan mulai dari sekarang. Ingat, di sekitar kita banyak orang-orang lain, keluarga kita, orang tua kita, yang mungkin rentan terhadap penyakit tersebut. Ya, paragraf pertama termasuk bagian pidato yang disebut dengan apa? Baiklah, kita bahas. Untuk pembuka biasanya berawal dari salam, sapaan, dan ucapan syukur. Maka paragraf pertama yang diawali dari pandemi corona sampai menyerang kita semua bukanlah sebuah pembuka. Kemudian
pernyataan posisi. Pernyataan posisi biasanya akan diawali dengan permasalahan yang disampaikan, kemudian keberpihakan orator atau orang yang berpidato terhadap permasalahan tersebut. Kemudian yang C, rangkaian argumen. Rangkaian argumen berisi data-data yang akan memperkuat posisi kita dalam menghadapi atau menyikapi permasalahan tersebut. Sementara di bagian D, penguatan posisi ini ditandai dengan adanya sebuah simpulan dan sebuah ajakan. Kalau kita lihat, maka jawabannya adalah C, rangkaian argumen. Karena di situ ditampilkan data-data yang dapat digunakan oleh orator untuk memperkuat posisi atau pandangan dia terhadap permasalahan yang disampaikan. Selanjutnya, nomor 8. Dengan teks yang masih sama, pertanyaannya adalah bagian arahan pada kutipan teks di atas terdapat pada kalimat. Silakan dipahami. Ya. Yang namanya bagian arahan adalah bagian yang sifatnya adalah mengarahkan ataupun memberikan pesan kepada kita untuk melakukan sesuatu. Maka tampaklah bahwa bagian arahan tersebut terdapat pada kalimat D. Kita harus mengubah sikap menjadi lebih disiplin. Sementara kalimat pada A, B, dan C tidak memberikan satu arahan atau ajakan. Kita lanjut pada soal nomor 9. Masih dengan teks yang sama. Kesalahan penggunaan konjungsi. Kesalahan penggunaan konjungsi. Nah, kesalahan penggunaan konjungsi silakan diperhatikan baik-baik. Baiklah, kita analisis bersama-sama. Bagian A, konjungsi bahwa pada paragraf 1 kalimat keempat. Apakah terjadi kesalahan? Paragraf 1 kalimat keempat berbunyi, data dari Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa kenaikan wabah corona ini mencapai 10% setiap bulannya. Ada konjungsi bahwa dan ini tepat penggunaannya. Kemudian bagian B, konjungsi lalu. Pada paragraf 1 kalimat ke-8. Kalimat ke-8 berbunyi, merasa diri sehat, lalu mereka enggan untuk mematuhi protokoler kesehatan yang telah ditentukan. Dan ini konjungsi lalu sudah tepat penggunaannya. Kemudian bagian C, konjungsi tentang. Paragraf 1 kalimat ke-9, kalimat 9. Mereka abai tentang virus corona ada di mana-mana, yang siap kapan saja menyerang kita semua. Dan ini kelihatannya konjungsi tentang kurang tepat. Yang tepat adalah penggunaan konjungsi bahwa. Mereka abai bahwa virus corona ada di mana-mana, yang siap saja kapan saja menyerang kita semua. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut pada soal nomor 10. Kesalahan bahasa pada kutipan teks. Saya bacakan. Lalu, apakah kita akan pasrah saja menghadapi semua ini? Kita harus mengubah sikap menjadi lebih disiplin dalam menjaga kesehatan mulai dari sekarang. Ingat, banyak orang-orang lain di sekitar kita, keluarga kita, orang tua kita mungkin rentan terhadap penyakit tersebut. Tampak saat saya membaca ada kesalahan bahasa. Silakan dipikir, pada kalimat berapakah kesalahan tersebut terjadi? Ya, kesalahannya ada pada kalimat
Banyak orang-orang lain di sekitar kita. Banyak orang-orang lain di sekitar kita. Yaitu pada kalimat ketiga. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut dengan soal nomor 10. Masih alasan kesalahan bahasa. Yang terhormat Kepala SMP Tunas Harapan, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta staf tata usaha, yang saya banggakan teman-teman kelas 7, 8, dan 9. Kesalahan bahasa pada kutipan di atas adalah, silakan berpikir. Ya, kesalahan bahasa yang terjadi adalah di sini ada yang terhormat. Di bawahnya ada yang terhormat kembali. Padahal yang terhormat menunjukkan paling. Berarti hanya satu. Maka harusnya di bawahnya tidak menggunakan yang terhormat, tetapi mungkin yang saya hormati. Maka jawabannya, alasan kesalahan bahasa adalah penggunaan kata sapaan yang terhormat sebanyak 2 kali. Jawabannya adalah C. Lanjut. Ada soal nomor 11. Perbaikan kesalahan bahasa kutipan teks di atas. Para bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, silakan dipikir. Ya, di sini ada kesalahan, yaitu para yang menunjukkan jamak diikuti dengan bapak-bapak juga jamak. Maka terjadi tumpang tindih, tumpang tindih atau overlap. Harusnya kalau kita masih tetap menggunakan para, maka bapak-bapak tulis saja sekali, para bapak. Para bapak dan ibu yang saya hormati. Ya, atau kalau paranya dihilangkan tetap menggunakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Maka jawabannya adalah B, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, lanjut ke soal nomor 12. Adinda akan memberikan pidato dalam rangka kepedulian sosial di bulan dana PMI. Tujuannya adalah mengajak masyarakat untuk melakukan donor darah. Bagian pernyataan posisi yang tepat adalah, silakan berpikir. Ingat, bagian pernyataan posisi berisi tentang posisi pengarang terhadap isu atau permasalahan yang ingin disampaikan. Maka jawabannya adalah C. Kalau bagian A, darah merupakan satu bagian karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Dengan darah, manusia bisa hidup. Setiap orang membutuhkan darah. Oleh karena itu, bantulah orang lain dengan melakukan donor darah. Ini cocok untuk penguatan posisi. Kemudian bagian B. Tentunya gunung meletus yang memakan banyak korban menjadi duka untuk kita. Mungkin diantaranya adalah teman atau keluarga kita. Dari data yang disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana, sebanyak 50% korban membutuhkan transfusi darah. Ini ada data, maka masuknya adalah argumen. Kemudian pada bagian D, darah menjadi satu hal penting bagi manusia. Tanpa darah, manusia tidak akan bisa hidup. Oleh karena itu, marilah kita bantu orang-orang yang membutuhkan darah dengan melakukan donor darah. Ini lebih cocok untuk penguatan posisi.
Dan nomor 13. Bagian pidato tersebut perlu dilengkapi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Segala karunia yang tiada terkira telah kita rasakan bersama. Semoga semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah. Kalau ini menjadi sebuah pembuka, maka bagian yang kurang adalah yang harus dilengkapi. Silakan dipikir. Ya, ini adalah bagian pembuka pidato. Pembuka pidato isinya adalah salam, sapaan, dan ucapan syukur. Dalam teks ini baru ada salam dan ucapan syukur, yang belum adalah sapaan. Maka jawabannya adalah A. Ya, 13 soal sudah kita bahas bersama. Berapa yang benar? Mudah-mudahan banyak ya. Demikian saja pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam menghadapi penilaian akhir semester yang akan datang. Salam sukses. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, mohon tombol subscribe-nya diklik. Berikan tanda jempol jika kalian suka. Terima kasih. Sampai jumpa pada uji kompetensi materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.